Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi husnil ittiba' bi habibina sayyidina Muhammad wa bi husnil muamalati bi hadratihi. Fasalatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad uswatina wa qudwatina wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Nas'aluka ya Rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilaina ya Rabbana ma'ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad wahsyurna yawmal qiyamati ya Rabbana ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perindu Rasulillah akan bersama Rasulillah. Pecinta Nabi akan bersama Nabi. Nabi yang menjanjikan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau yang kita rindu dan kita cinta Nabi, maka ketahuilah adalah Nabi mulia. Di saat keadaan di padang mahsyar yang sangat dahsyat, matahari sejengkal di atas kepala kita, semua orang berjalan di padang mahsyar sesuai dengan amalnya, yang buruk-buruk, yang baik-baik. Di situ bukan waktu singkat puluhan ribu tahun, dikatakan 50.000 tahun, dan satu hari di hari itu seperti 1000 tahun di hari kita. Akan tapi tentu ada hamba Allah yang dipilih untuk menolong umat semua yang di padang mahsyar datang kepada Nabi Adam, termasuk Nabi Ibrahim didatangi, Nabi Musa didatangi, semua menghadap kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata tidak. Kemudian mereka berdatang kepada Nabi Isa alaihissalam, dan setelah umat di padang mahsyar semuanya menghadapkan wajah mereka kepada Nabi Isa, ternyata Nabi Isa menunjuk, datanglah kepada manusia itu yang cahayanya memenuhi padang mahsyar, itulah Nabi akhir zaman, datanglah kepadanya, mungkin ia yang akan bisa memberikan pertolongan kepadamu. Semua manusia di padang mahsyar menghadap kepada manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat mereka datang kepada Rasulullah, Nabi Muhammad Ar-Raufur Rahim, yang penuh kasih di dunia dan di padang mahsyar pun kasih sayangnya tidak pernah berkurang. Beliau bersujud, dan di saat sujud diseru oleh Allah, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa'tu syaffa', angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa saja kau akan kukasih, dan berikan pertolongan kepada semua yang di padang mahsyar. Kemudian Nabi menengadahkan tangan, dan seketika itu di padang mahsyar terasa beda, dan itu dirasakan oleh semua penghuni mahsyar yang beriman dan tidak beriman. Itulah syafaat uzma. Syafaat uzma akan dirasakan oleh kafir sekalipun. Tujuannya apa? Agar semakin menyesal, agar tahu kalau ini Nabi mulia, agar mereka semakin menyesal kenapa dulu di dunia tidak mengikutinya. Dan Anda masih hidup di dunia, apakah ingin menyesal? Tidak. Kalau tidak ingin menyesal, ikuti baginda Nabi saat ini. Bukan sekedar mendapatkan syafaat uzma. Kalau syafaat uzma akan dirasakan oleh semua penghuni padang mahsyar, yang kafir pun merasakan. Ada yang bertanya, kenapa orang fakir merasakan kesejukan sesaat di padang mahsyar? Karena tujuannya Allah ingin memamerkan Nabi paling mulia. Bahkan disebutkan waktu dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi Muhammad pertama orang dibangkitkan. Dalam riwayat itu permintaan dari baginda Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin di saat ada umatnya yang dibangkitkan mencari Nabi Muhammad, tidak ada. Nabi pengen menjadi orang pertama dibangkitkan, sehingga semua umat yang di saat dibangkitkan melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat inilah waktunya untuk mengikat hati kita dengan Rasulullah.
sebelum berakhir waktu itu, sebelum terlambat. Kalau sudah malaikat Israel datang, nggak ada lagi kesempatan untuk mendekat kepada Nabi. Hari ini waktu kita, istiqomahlah di majlis macam ini, dekatlah dengan majlisnya para habaib, para syaraif, para ulama, para ustadzat, agar kita semakin hari semakin dekat dengan Rasulullah. Baru setelah syafa'at uzma kita akan dapatkan syafa'ah khassah yang tidak diberikan kecuali untuk anda perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di acara ini biasanya kita membaca kitab Maulid. Biasanya kitab Maulid hanya dibaca, tidak semua bahasa Arab mengerti. Bahkan bahasa Indonesia pun ada yang kurang paham. Apalagi bahasa Arab. Baik, saya pun bahasa Sunda tidak mengerti kecuali kumaha atuh. Nah, makanya kita perlu menjelaskan dengan bahasa yang difahami. Maka tadi permintaan dari Umi untuk kita menjelaskan satu bab ya. Ini babnya semuanya indah. Bab yang ada di kitab Maulid, khususnya Maulid Tibai. Maulid Tibai ini adalah Maulid terlama. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Maulid Tibai ini adalah maulid terlama, bahkan beliau isyaratkan terlama sehingga kebaikan-kebaikan kitab maulid setelahnya akan kembali kepada Maulid Tibai. Semua kitab maulid yang disusun setelahnya kebaikan-kebaikannya akan kembali kepada Maulid Tibai. Ini kami hadirkan satu bab ya. Semoga bisa selesai waktunya. Biasanya satu bab itu 4 jam, Bu. Dengan Nabi nggak betah? Nggak betah. Betah? Baik, 4 jam, tolong dihitung. Cuman 4 jam bagi saya, 4 jam 1 menit itu bisa jadi 6 menit bagi saya itu. Jadi kepotong lah nanti. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala sayyidina Muhammad. Kita membaca, kita syarahi pendek ya. Kalau syarah panjang betul-betul 4 jam nanti. Syarah pendek. Kami harap bahwasanya siapapun yang mengadakan majlis maulid hendaknya minta tolong kepada satu orang yang lesannya tidak terlalu fasih-fasih benar, paling tidak bisa difahami untuk menjelaskan agar ngerti apa yang dibaca. Kita ini ada bab wakana, kata Imam Al-Daibai, wakana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ini bab yang keberapa? Bab terakhir ya? Sebelum terakhir, bisa dilihat sebelum terakhir, halaman 70. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Karena ada baginda Nabi Muhammad itu adalah paling bagusnya manusia di dalam bentuk dan perilakunya, akhlaknya. Akhlak Nabi Muhammad nomor 1. Tidak ada akhlak baik yang kita saksikan pada manusia-manusia di penjuru dunia kecuali itu semua di bawah akhlaknya Rasulullah. Kalau anda terpesona dengan satu akhlak, maka ketahuilah Nabi Muhammad pasti memiliki akhlak mulia tersebut. Tidak ada akhlak mulia yang saat ini dilakukan oleh seorang hamba kecuali Nabi Muhammad orang pertama yang melakukannya. Akhlak mulia. Wa khalqa itu ciptaan. Khalqa ciptaan, parasnya. Ganteng Nabi Muhammad. Gantengnya nggak kira-kira. Nggak kira-kira, nggak bisa. Sehingga tidak ada satupun yang bisa melukis Nabi. Kenapa? Sebaik apapun kekuatan seseorang dalam menghayal dan melukis, tidak akan sampai kepada kegantengan baginda Nabi. Maka diharamkan melukis Rasulullah. Nggak akan mampu. Dan karena tidak akan mampu lalu mengatakan itu Rasulullah, berarti dosa. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berdusta atas nama Nabi di neraka. Maka melukis Nabi pasti dusta. Karena nggak akan mampu melukis Rasulullah. Gantengnya Masya Allah luar biasa. Sampai digambarkan begini, kalau kita tahu rembulan dibagi 2, separuh adalah untuk Rasulullah, separuh lagi dibagi 2, seperempat untuk Nabi Yusuf, dan seperempat untuk kita rame-rame. Alhamdulillah masih dapat seperempat. Dan seperempatnya Nabi Yusuf, lihat kisah bagaimana Nabi Yusuf dengan Imra'atu Aziz yang sering juga disebut namanya Zulaikha. Bagaimana wanita-wanita Mesir saat itu, di saat Nabi Yusuf keluar dan di saat wanita Mesir memegang pisau, oleh Zulaikha dikasih pisau sama buah, suruh makan sebetulnya.
Dan di saat mereka hendak memakan, memotong buah, Yusuf suruh keluar. Kenapa? Orang pada ngejek Zulaikha, kok bagaimana Zulaikha terpesona dengan Yusuf? Nabi Yusuf tidak akan tergoda karena beliau adalah nabi. Zulaikha bukan nabi, manusia biasa. Zulaikha tergoda, terpesona. Mesir, istri-istri menteri semuanya yang gunjing setiap hari Zulaikha. Apa Zulaikha? Zulaikha, Zulaikha, Zulaikha. Akhirnya Zulaikha, baik, dipanggillah semua wanita, disuruh makan. Suruh makan, dihidangkan buah, dikasih pisau, satu pisau. Pas dia semuanya, silahkan makan semuanya, ngambil. Yusuf keluar kau. Nabi Yusuf keluar nggak sadar. Tangannya sampai di saat Nabi Yusuf hilang baru kerasa, oh jerit semuanya. Itulah orang yang selama ini menjadi aku terpesona kepadanya. Sampai mereka mengatakan ini bukan manusia, tentu malaikat. Nabi Yusuf tidak tergoda. Nabi Yusuf tidak pernah melakukan dosa. Nabi Yusuf adalah maksum. Akan tapi Zulaikha manusia biasa yang berusaha menggoda Nabi Yusuf sampai mencoba ingin mengganggu Nabi Yusuf. Kemudian sampai menarik mengejar Nabi Yusuf, robeklah baju Nabi Yusuf. Sehingga sudah begitu perempuan tersebut mengatakan, Yusuf yang jahil sama saya. Yusuf jahil sama saya. Akhirnya apa? Di situ ada orang cerdas. Coba dilihat yang robek baju depan atau baju belakang. Kalau yang robek baju depan berarti Yusuf yang nggak benar. Tapi kalau robek baju belakang berarti dia nggak benar. Dilihat yang robek baju belakang. Kemudian Nabi Yusuf lihat kisah Nabi Yusuf, terpesona orang sampai memotong jemari. Nabi Muhammad gantengnya lebih daripada Nabi Yusuf. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Tapi kok tidak ada orang yang motong jemarinya? Karena apa? Ada kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ini termasuk rahmat untuk umat dan rahmat untuk semesta. Sehingga Nabi Muhammad seganteng-gantengnya Nabi Muhammad tidak akan jadi fitnah bagi wanita semuanya. Sehingga wanita Arab waktu itu biarpun Nabi Muhammad ganteng dan ganteng, tidak ada satupun dari mereka yang berpikiran kotor dan ngeres terhadap Rasulullah. Karena oleh Allah telah ditutupi dengan haibah wibahnya Rasulullah. Ganteng, ada orang melihat orang ganteng mungkin berpikir macam-macam, oh begitu. Tapi di saat melihat Nabi Muhammad tidak, karena Nabi Muhammad telah ditumpangi oleh Allah dengan haibah wibawa, sehingga tidak semua orang bisa menatap Nabi berlama-lama. Kegantengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada namanya Hasan bin Thabit, agak panjang 4 jam bener kayaknya kalau begini ceritanya. Hasan bin Thabit itu ceritanya beliau adalah penyair. Jadi Hasan bin Thabit itu kalau penyair, kalau seandainya ada orang menciptakan lagu di Indonesia, buat lagu langsung populer. Jadi Hasan bin Thabit itu kalau membuat syair langsung di Arab dihafal oleh semua orang di kampung-kampung. Akhirnya orang-orang Arab itu yang memusuhi Nabi Muhammad mengundang Hasan bin Thabit. Tujuannya apa? Agar membuat syair untuk mencaci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hasan bin Thabit belum pernah kenal Nabi Muhammad. Jadi penyair Arab itu dahsyat, bertebaran di pelosok-pelosok dan sebagainya. Dia pernah dengar Nabi Muhammad tapi belum pernah tahu. Lalu banyak mendengar dari orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, diundanglah Hasan bin Thabit. Cuman Hasan bin Thabit adalah penyair profesional, bukan asal khayal. Dia berkata, baik, aku akan lihat Muhammad, setelah itu akan aku buatkan syair, aku cari. Karena menurut keyakinan Hasan bin Thabit, Nabi Muhammad manusia biasa, pasti bisa dicari kesalahannya, pasti dicari kejelekannya, bisa. Dia harus mencari, profesional. Kalau Anda melihat saya cari kejelekan banyak, kan gitu ya. Manusia yang lain juga ada. Menurut pemikiran Hasan bin Thabit, Nabi Muhammad manusia biasa. Lalu berkata, baik, aku ingin lihat Muhammad, baru setelah itu akan aku buatkan syair. Dari sisi mana aku akan menghujat Muhammad, kan begitu. Setelah itu Hasan bin Sa'id bersembunyi di sebuah tempat, di tempat yang Nabi Muhammad lewat. Dibaritkan wajah Nabi. Setelah melihat wajah baginda Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, waktu itu sudah dijanjikan dengan pundi-pundi emas, hadiah kalau Hasan bin Thabit bisa membuat syair menghujat Nabi Muhammad akan mendapatkan emas. Dan setelah itu Nabi Muhammad akan dihina oleh orang satu Mekah semuanya. Kemudian tak taunya Hasan bin Thabit setelah itu, setelah melihat baginda Nabi, kembali ke tempat orang-orang kafir, lalu melempar emasnya. Lempar. Kenapa Hasan?
aku tidak akan bisa menghujat Muhammad. Lalu dia mengeluarkan syair, lamma ra'aitu anwarahu sata'at, waktu aku melihat wajahnya menyala-nyala, bersinar-sinar, wada'tu min hifati kaffi ala basari, aku letakkan tanganku di mataku. Aku letakkan, waktu aku melihat sinar wajahnya menyala-nyala, aku letakkan telapak tanganku di mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi, aku takut karena pancaran matanya, aku takut karena pancaran wajahnya, aku takut akan mataku sendiri. Walastu anduruhu ila ala qadari, dan aku tidak bisa melihat kecuali hanya sesaat-sesaat. Ruhun minal qamari, ruhun minan nuri fi jismin minal qamari, dari dalamnya memancar rohnya seperti cahaya-cahaya, dan badannya semuanya laksana rembulan. Kahilyatin nusijat, anggota tubuhnya kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhuri, anggota tubuhnya itu bagaikan rangkaian-rangkaian bintang kejora. Dibuanglah itu pundi-pundi, lalu berkata, aku akan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa. Kemudian Hasan bin Thabit setelah itu bukan menghujat Nabi, akan tapi Hasan bin Thabit menjadi penyair handal, penyair agungnya Rasulullah. Di antara syair yang sangat masyhur adalah wa ahsana min kalam taraqat tu'inu wa ajmal min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, ini syairnya Hasan bin Thabit, sungguh demi Allah, lebih tampan darimu sungguh mataku tidak pernah melihat, lebih bagus darimu tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Engkau tercipta terbebas dari segala kekurangan, seolah-olah engkau itu terlahir pesan dulu, ingin mata terbagus, ingin hidung terbagus, ingin bibir terbagus, ingin badan terbagus. Nabi Muhammad tidak ada kekurangan. Itu kholku, ciptaan bagian Nabi, zahir jasad kegantengan Nabi SAW. Adapun akhlaknya Masya Allah luar biasa. Bagaimana akhlaknya Nabi? Akhlak Nabi sangat agung. Ada suatu ketika ada orang datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Para tabi'in, dia tidak melihat Rasulullah. Ini ada orang yang tidak ketemu Rasulullah, lalu bertanya kepada Imam Ali, ya Imam Ali, marhaba, engkau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, bukan sekedar dekat, dekat dan sangat dekat, sahabat dan diambil menantu dan disepupu yang hidup bersama Nabi. Lalu para tabi'in bertanya, ya Imam Ali, engkau beruntung melihat Rasulullah dan bisa melihat akhlak Rasulullah. Oh iya betul. Kalau begitu tolong kami yang tidak pernah melihat Nabi, gambarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Begitulah perindu Rasulullah, rindu untuk mendengar cerita dari orang yang melihat Nabi, ingin digambarkan tentang akhlaknya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Imam Ali balik bertanya, kamu hidup di mana? Di dunia. Kamu tahu dunia? Tahu. Coba kau ceritakan kepadaku tentang dunia seisinya. Dari segi mana ya Imam Ali? Terserah. Dari bintang ke bintangnya, lautan lepas, gunung menjulang tinggi, angin sepoi-poi, bunga yang mekar, kicau burung di pagi hari, indahnya suasana di pantai, atau di gunung sejuk. Oh, sebutkan sesukamu. Tiba-tiba para tabi'in berkata, ya Imam Ali, bagaimana aku bisa bercerita tentang dunia ini yang luas begini dalam waktu singkat? Imam Ali tersenyum. Engkau menceritakan dunia tidak mampu, bagaimana aku harus bercerita tentang akhlak Nabi yang Allah telah menyebut wa mal hayatud dunya illa qalil. Dunia ini kecil, sementara Allah menyebut wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlak Nabi disebut Rasulullah agung. Yang kecil kau tidak bisa bercerita, bagaimana aku harus cerita yang agung? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sampai digambar kali Imam Ali berkata, kalau seandainya kau melihat ada kaki di sini, ada akar di sini, kau tidak akan tahu di mana pucuk pohonnya. Itulah akhlak Nabi, nggak bisa dikira-kira. Sehingga sampai kalau ada setiap orang menulis buku tentang untuk menyanjung Nabi, Anda membuat, tidak akan habis bahannya. Semua manusia membuat sanjungan untuk Rasulullah tidak akan habis. Kenapa? Keagungan Nabi adalah agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Agung Rasulullah. Satu baris setengah jam. Satu baris. Itulah Rasulullah akhlaknya. Akhlak yang sangat mulia.
Maka beliau adalah uswatun hasanah, suri teladan yang bagus untuk siapapun. Wa ahdakum ilal haqqi turuqa. Beliau adalah orang yang punya jalan terlurus. Para nabi jalannya lurus. Akan nabi-nabi terlurus dengan segala kemudahan. Maka syariat nabi syariat mudah. Lurus itu adalah gampang sampai kepada tujuan. Ada orang benar jalannya sampai ke tujuan, iya, tapi sedikit susah. Ada gerenjelan, ada begitu, ya enggak? Tapi tol Nabi Muhammad, maka banyak kemudahan. Amalan sedikit, pahala gede, umur pendek. Semoga panjang umur. Bayangin kalau kita suruh ibadah 850 tahun. Berat banget. Ternyata umur kita ini, umur kata Nabi 63, 70, ya 80, 100. Mau 100? 110? 120? Benar? 120? Mati setelah itu? Baik, kita umur pendek tapi pahala yang berlimpah. Ada Lailatul Qadar, ada ini. Enggak ada jalan menuju Allah semudah jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksiat pun Allah menanti. Malaikat suruh nunda, jangan catat dulu, barangkali dia tobat. Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun. Berdosa kita ditunggu oleh Allah yang Maha Kasih. Bahkan diseru setiap malam, maka bangun malam ya. Diseru setiap malam, hal min mustaghfirin, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku kasih. Dosa dan dosa ada, akan tapi minta kepada Allah akan kasih. Begitu mudahnya. Tapi umat terdahulu kalau orang bermaksiat di malam hari, siang harinya tercatat di jidatnya, kau berzina, kau mencuri, kau. Termasuk kita ini umat dimanja, umat disayang. Amalan begitu mudah. Begitu mudah amalan-amalan kita. Kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Maka ahdahum, jalan Nabi paling lurus, paling mudah. Mudah untuk sampai kepada Allah. Kana khuluquhul Quran, dan baginda Nabi Muhammad akhlaknya adalah Al-Quran. Kata Siti Aisyah, wa kana khuluquhul Quran. Artinya apa? Kalau anda pengen tahu akhlak Nabi, baca Al-Quran. Dan kalau anda tidak faham Al-Quran, lihat Nabi, maka itu menjelaskan Al-Quran. Cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara berjalan baginda Nabi. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada cara terbagus kecuali cara Nabi. Kalau ada orang yang berkata cara makanku lebih bagus dari cara Nabi, keluar dari iman tuh, merendahkan Rasulullah. Maka berbanggalah dengan cara Nabi. Makan dengan tangan kanan. Kecuali tangan kanan sudah tidak berfungsi, boleh makan dengan. Tidak haram makan dengan tangan kiri, akan tapi niru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yuhibbut tayamun. Nabi senang kalau menggunakan yang kanan. Oh, akhlak Nabi istimewa. Itulah yang banyak ditiru oleh suami-suamimu, hai para wanita. Itu kan akhlak Nabi. Kalau pulang ke rumah ceria, senyum, ya enggak? Gitu kan? Nabi itu kalau sudah di medan laga, begitu gagahnya Rasulullah, seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad di rumah, begitu mesra dan indahnya dengan istri beliau, seperti tidak pernah kenal peperangan. Kayak suami ibu gitu loh. Kalau udah di rumah nyenengin, tak usil, gitu kan? Itu Masya Allah. Kok amin bukan alhamdulillah? Kalau amin tuh maknanya belum ketahuan. Alhamdulillah Pak amin. Sudah terlanjur ketahuan Bu. Makanya suaminya nanti suruh ngaji sama Bu ya, diajari coal-coal nanti. Diajari usil nanti. Nah, usil aja susahnya setengah mati. Usilnya sama kucing. Main sama kucing. Istrinya, bukan istrinya dianggap kucing, bukan. Maksudnya Nabi itu indah dengan istrinya. Wa kana yakummu manzilahu, akhlaknya. Nabi biasa membersihkan, menyapu rumahnya. Allah, kayak suami ibu persis, bantu-bantu. Mak, saya nyapu ya. Allah, nyapu rumah. Memberi makanan kambing dengan tangan beliau sendiri. Memeras susu untuk keluarganya dengan tangan beliau sendiri.
Yuraqiq thawbahu, menjahit bajunya sendiri. Apakah tidak ada istri menjahit? Oh, berebut istri menjahit. Akan tapi begitulah Nabi memberi contoh. Jangan sampai pulang ke rumah lalu berkata, abang pungut sampah ya. Ini salah paham. Ini. Artinya begitulah indahnya Nabi. Kalau Nabi pulang ke rumah itu, Nabi menampakkan bahwasanya beliau rindu dengan keluarganya. Sampai pernah suatu ketika Nabi itu terluka, ada pinggangnya terluka, sehingga waktu mengendarai kuda itu terlihat kalau beliau itu merasakan sakit dalam peperangan. Sehingga waktu turun dari kudanya disambut oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah itu gayanya kayak ibu itu loh. Jadi kalau sudah suami datang jam 4 tuh setengah 4 sudah siap-siap gitu loh. Jadi sampai kalau ada kuda lewat itu Siti Aisyah buka pintu, bukan Rasulullah gitu loh. Jadi ada mobil lewat, bukan gitu kan ibu. Bukan seperti sebelah itu suaminya datang masih dengan sinetron, main HP, tetek. Buka sendiri bang, pintunya nggak dikunci. Perempuan apa itu? Alhamdulillah Pak Amin. Baik ya. Nah, itu istri Nabi Sayyidah Aisyah. Waktu Rasulullah datang sudah siap. Jadilah Anda wanita yang siap setiap saat. Itu. Sebelum suami datang itu Bu yang rajin ya, bersih semuanya, rendam daun pandan. Untuk suami. Jadi ibu perlu dandan, jangan dandannya kalau lagi mau kondangan. Kondangan mah biasa. Waktu suami datang baru dandan. Benar, suami datang dandan yang benar. Ada ibu yang sudah sadar kayaknya pakai cuman pakai masker emas malam hari. Waktu suami mau tidur, suaminya bingung tidurnya sama badut. Kalau pakai masker itu waktu suami pergi. Suami setengah jam belum datang sudah bersih, bajunya baju terbagus, bukan daster tahun 80. Nasib buruk itu punya suami begitu. Baik ya, baik kita lanjutkan. Apa tadi? Quran, akhlak Nabi, Masya Allah. Nabi indah, Nabi dengan keluarga indah. Sampai Nabi itu, Siti Aisyah pernah ditanya, Aisyah, kalau Nabi Muhammad masuk rumah itu apa yang dilakukan pertama? Pakai siwak. Kata Siti Aisyah, ada apa dengan siwak? Mulut Nabi bersih, wangi, sampai dikatakan nanti baunya itu kalau Nabi berucap itu harum keluar. Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Pun demikian beliau masih menggunakan siwak, meyakinkan kepada pasangannya. Pertama, siwak adalah sunnah, meyakinkan kepada pasangannya kalau beliau telah bersih di diri. Makanya hei para suami, suaminya di mana? Para suami, maka kalau pulang rumah itu tolonglah siap-siap yang bersih, mampir pom bensin dulu ya, pakai minyak wangi atau apa, sikat gigi, paling enggak. Kalau istri yang di rumah juga yang benar, bersih-bersih, jangan mengandalkan diri yang sudah tidak bersih. Oh memang sudah begini mau gimana, sudah begitu ya jangan menyerah dong, dikit-dikit selesai ya. Washimatuhul ghufran. Allah, Nabi itu mudah memaafkan urusan pribadinya. Ibu jangan gampang marah-marah sama suami kalau urusan pribadi. Urusan pribadi jangan banyak menuntut. Suami pun demikian. Rumah tangga menuntut, nggak ada kata maaf. Maaf kalau hak kita tidak terpenuhi, maaf. Mudah memaafkan kepada pasangan. Oh indah, itulah akhlak Nabi. Bukan saja kepada pasangan, kepada semua manusia. Nabi mudah memaafkan. Siapa yang tidak punya salah? Nabi saja nggak punya salah, yang lain bersalah. Yang lain bersalah. Tapi Nabi mengajari bagaimana kita lapang hati kepada orang yang bersalah. Apalagi itu orang yang sangat kita cintai, pasangan kita. Bapak daripada anak-anakmu. Ibu daripada anak-anak kita sebagai suami. Ya namanya manusia salah. Apalagi para bapak-bapak dengar nih, bapak tidak ada, makanya kalau ngaji itu sama bapak-bapak. Nah, yang ini muslimah ya, muslimah nggak ada ibu-ibunya, tidak apa-apa. Baik, jadi begini, para
suami, para bapak-bapak, wanita itu ada masa-masa tertentu. Marah itu ada jadwalnya, pasti ya datang menjelang haid. Jadi harus paham, jadi kita ngerti. Makanya kalau marah itu ada tanggal, sudah marah-marah ini sudah bentar lagi. Paham suami itu. Cuman kalau suaminya nggak peka ya tambah marah, berantem itu. Alhamdulillah saya tidak pernah haid, masya Allah. Kalau sering haid kan bisa marah-marah terus sama istri. Jadi seorang suami harus ngerti bahasanya ada saat-saat wanita itu beban secara psikologi di saat menjelang haid, ada perubahan waktu haid, apalagi waktu hamil. Ada yang hamil nyium keringat suaminya muntah, kan bingung. Mau gimana ayo? Suaminya keluar. Ayo kalau tidak sabar, ngapain itu keluar? Aduh, nggak bisa dipaksain. Katanya kalau istrinya itu ngelihat keringat, dengar nyium keringat suaminya tuh enak itu sangat cinta dan sangat kangen gitu. Suamiku kan, aku saya tidak enak-enak. Ya. Nah, ada saat-saat seperti itu. Makanya seorang suami harus punya kelapangan, memaafkan. Sama seorang istri harus tahu. Anda itu di rumah urusan sama anak. Di rumah. Yang paling ribet adalah anak. Selebihnya adalah benda mati, pisau, mesin cuci, dispenser, kan gitu, benda mati semuanya. Jadi yang kulkas yang paling berat adalah anak. Anak pun lucu, senang kan? Tapi suami di luar urusan dengan manusia macam-macam sudah Nabi utang dimarahi. Ini kan yang kebawa sampai. Makanya kalau tiba-tiba suami cemberut, itu loh. Jangan bilang, tidak usah. Jadi mengerti karena di luar itu berat urusan dengan macam-macam manusia. Jadi di luar itu ribet. Manusia berat, laki-laki di luar itu. Belum lagi ada orang parkir sembarangan, belum lagi gesrek mobilnya, macam-macam ada di luar, sehingga kadang suasana itu kebawa ke rumah. Maka sebagai istri jadi penghibur, kita sekunu ilaiha, senyum, ya cupit aja, cewel-cewel gitu. Kalau suami lagi cemberut, jangan malah dicemberutin dong, balas dengan senyummu, jurus mautmu keluarkan, itu dong. Maksudnya mengerti, saling mengerti. Jadi kita itu kalau tiba-tiba menemukan pasangan ternyata kok ada sesuatu yang tidak mengenakkan kita, wasimatuhul ghufran, lapangkan hati untuk memaafkan. Kan sudah sering hadir maulid, kerjaannya marah tok, segalanya marah, sampai kalau tidak marah itu bukan suamiku, kan tidak enak kalau gitu. Kalau bukan marah itu bukan istriku. Sampai ada suami ngomong, wah kalau tidak marah bukan istri saya, Buya itu. Terus gimana hidup? Iya marah, terus marah. Bahkan kadang-kadang kalau sudah nggak marah kayaknya berbeda suasana rumah itu. Sepi. Jadi jangan seperti itulah wahai wanita. Simatul ghufran, maafkan. Lapang hati kepada orang. Yansahu lil insan, gemar mengajak kepada kebaikan. Kalau ngaji jangan sendirian. Ayo ajak ngaji bareng-bareng. Ada orang pengen ngaji sendiri, ibadah sendiri, baik-baik sendiri, tetangga gimana, urusan masing-masing. Nah, punya semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Makanya kaidah kita ini adalah kebersamaan, bawa yang lainnya. Semuanya datang ke majelis ini semua tentu dengan kekurangan. Justru kita membawa diri kita ke tempat ini dengan kekurangan kita untuk kita benahi. Begitu. Oh saya nggak bener, rumah tangga saya nggak. Ayo kumpul di sini biar semakin baik, kan begitu. Aku begini nggak baik. Ayo kumpul. Siapa yang sempurna? Hanya baginda Nabi, semuanya punya kekurangan. Tapi dengan perkumpulan kita saling menyempurnakan, saling menasihati. Anda menasihati kami, kami nasihati Anda. Indah hidup. Sehingga bahasa sederhana untuk melestarikan sebuah perkumpulan, baik itu perkumpulan suami istri atau perkumpulan jamaah semacam ini, perkumpulan persahabatan, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau Anda menjalani hidup dengan rumus mudah mengingatkan dan mudah diingatkan, kunci keindahan sudah Anda pegang. Sebab ada orang kalau diingatkan sama temannya langsung cemberut, miring ke sini, nggak mau makan bareng lagi. Itu perempuan nggak bener sudah. Kalau Anda dinasihati sahabat Anda, langsung diam-diam kasih hadiah, anting lepas atau apa saja, artinya berterima
kasih. Kalau dinasihati, nasihatnya jelekit. Ya nggak apa-apa, kata Imam Ghazali, lihat nasihatnya. Contoh begini loh kata Imam Ghazali, sadarlah nasihat itu indah, biarpun terasa tidak indah, tapi hakikatnya indah. Contoh, masa nasihati harus pakai kalem-kalem terus? Bisa saja nggak beres, modelmu model harus keras kok. Contoh, nasihat zahir batin sama. Kalau ada misalnya ibu tiba-tiba lagi duduk begini, ada kalajengking lewat di kerudung leher, mau ke wajah, tak tahu nyetan ibu, hei kalajengking, keras lagi, kaget ibu, tak tahu kalajengking dilempar sampai terjatuh. Apakah ibu terima kasih atau enggak? Terima kasih. Apakah ibu belum kalem-kalem ya, jangan gitu gitu, disengat sama kalajengking nanti. Ternyata kok enggak marah kita begini, karena kelihatan faedahnya. Kalajengking tidak menyengat, biarpun dia sambil mukul, kalajengking, wah kaget Anda. Tapi setelah kalajengking mati, Anda senang. Sama kalau Anda diingatkan dalam kebaikan, sama sebetulnya, bahkan lebih, apalagi kebaikan urusan akhirat. Nggak perlu marah, caranya nggak baik ya, yang penting omongannya bener. Kadang-kadang seorang istri itu menuntut, ya kalau abang nasihati saya yang bener dong caranya. Nggak bener-bener. Memang gaya suamimu dari dulu itu, maafin dong, kan sudah tahu sifatmu, nikah sudah berapa puluh tahun, anaknya sudah banyak, masih belum paham, lu gimana? Cara nasihatnya memang cara keras, terima baiknya. Adapun cara kerasnya maklumi. Sama suami nasihati istri, ada istri itu, kalau istri nggak kayak suami, kalau suami dinasihati marah, biasa banting pintu kan gitu ya, langsung keluar itu nasihati, itu suami jelek. Kalau istri nggak bisa banting pintu, kalau istri itu nasihati diem. Nah ini paling susah juga, ini lebih susah daripada banting pintu. Ini denger atau enggak? Ya ya ya, susah ini, repot istri kayak begitu tuh. Tapi jangan dibuang, diopeni yang benernya. Memang sifatnya bagi, tapi ibunya jelek enggak itu? Dinasihati suami langsung diem. Kalau dinasihati suami langsung gigit hidung suamimu, makasih bang gitu. Wah ajib, masya Allah. Enak mau dia nasihat langsung berut. Ya memang saya begini kok, ya saya jelek, saya ini. Halah, perempuan nggak pintar ngerayu ini, ngaji di mana itu? Ngerayu aja nggak bisa, diajarin nggak sama ustadzahnya tuh? Ustadzahmu siapa sih? Ngerayu aja nggak bisa, yes. Baik ya, apa tadi? Yang solin mudah. Wa yafsahu fil ihsan, masya Allah. Nabi itu ingin selalu berbuat baik dengan apapun yang beliau miliki. Di saat punya harta langsung diselesaikan, di saat punya tenaga. Maksudnya apa? Akhlak Nabi itu adalah gemar melakukan kebaikan. Maka yang pengen meniru Nabi, ayo jangan sampai kita melewatkan segala bentuk kesempatan untuk berbuat baik. Yafsah itu luas, kebaikan Nabi itu semuanya dilakukan. Jadi jangan sampai kebaikan Anda itu hanya, ada orang kebaikannya itu hanya rajin sholat, rajin umroh, rajin tahajud, rajin puasa, tetangga sakit nggak sadar. Yafsah, berusahalah yang punya harta, dengan hartaku akan aku jadikan kebaikan, dengan tenagaku, sehingga yujahidu nabi amwalihim wa anfusihim. Jadi kalau berbuat baik nggak tanggung-tanggung. Ada orang berbuat baik dengan ilmunya saja, ada orang berbuat baik dengan hartanya saja, ada orang berbuat baik dengan tenaganya saja. Kalau Anda bisa borong, hebat, ilmunya iya, hartanya iya, tenaganya iya, diborong, surganya tertinggi paling dekat dengan Nabi. Wa yafsahu fil ihsani wa ya'fu 'anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Nabi itu kalau urusan pribadi mudah memaafkan, tapi kalau urusan Allah jangan ganggu. Kalau urusan Allah melanggar syariat Nabi, sama hendaknya kita. Kalau urusan pribadi diganggu sama orang, mudahlah memaafkan. Ada orang mencaci kita, ada orang menfitnah kita, ada orang menggunjing kita, urusan pribadi maafkan dia, karena setiap gunjingan itu sebetulnya dia telah mengirim pahala untuk kita kalau kita faham. Anda digunjing seseorang berarti pahala. Mohon air minum tidak diputar, biar sama-sama kita tidak minum. Ganggu air minum, ganggu. Ayo tim, masa ngaji dengan Buya masih lupa terus timnya ini.
Tidak ada makanan diputar, kita sama-sama puasa. Kalau belajar dengan Buya jangan kedip. Makanya airnya saya pinggirkan biar saya tidak minum. Biar tak jauhin, sama-sama kita tidak minum, nahan haus sesaat. Karena berpindahnya tangan gelas ke tangan adalah mengganggu motong kalimat. Nanti salah faham nanti. Baik. Apa tadi? Wa idza du'i'a haqqullahi lam yakun ahadun li ghadabi. Tapi kalau urusan Allah diganggu, Nabi Muhammad lembut memaafkan dalam urusan pribadinya. Tapi kalau urusan Allah diganggu, sama kita hendaknya seperti itu. Kalau Nabi Muhammad dicaci, kita boleh marah. Kita harus marah. Al-Quran direndahkan, syariat Islam direndahkan, marah. Tapi kalau kita cuman kita yang dicaci, ya. Kalau Anda diolok, dicaci, kata Imam Ghazali, ngajak berpikir cerdas. Kalau ibu diolok, dianggap jelek begini, ibu dianggap, oh ibu dasar begini, suruh mikir, kata Imam Ghazali, kamu benar jelek atau tidak? Kalau memang benar jelek, ngapain marah? Memang kamu jelek. Kalau tidak jelek, alhamdulillah dia tidak tahu kalau kita tidak jelek. Mau marah bagaimana setelah itu? Coba, dasar perempuan kurang ajar, ini. Anda kurang ajar enggak? Kalau memang Anda kurang ajar, ditegur, ya benar memang kurang. Kalau Anda tidak kurang ajar, alhamdulillah dia nggak tahu kalau kita tidak kurang. Selesai, ngapain marah-marah? Urusan pribadi. Tapi kalau urusan Allah, urusan Nabi Muhammad, urusan agama, urusan Al-Quran diganggu, jangan main-main. Kita harus marah. Nabi Muhammad mengajar itu. Man ra'ahu badihatan habah. Orang melihat asalkan tidak ada di dalam hatinya kedengkian, kebencian, spontan akan terkagum dengan Nabi. Semua yang melihat, misalnya orang tidak pernah tahu siapa ini, lalu melihat Nabi Muhammad langsung spontan, di saat di dalam hatinya tidak ada kedengkian, akan terkagum-kagum. Kalau orang melihat kita kan biasa-biasa saja, siapa itu? Itu tok ya. Nah, tapi lihat Nabi tidak, langsung terpesona. Seperti tadi Hasan bin Thabit, melihat Nabi tidak ada dengki di dalam hati, terpesona. Tapi kalau sudah dari awal ada kedengkian, nggak akan bisa melihat Nabi dengan baik. Abu Jahal ada dengki dalam hatinya. Abu Jahal tidak punya cinta kepada Nabi. Wa idza da'ahul miskinu ajabahu. Kalau dipanggil orang miskin, makanya tidak pernah beda-bedakan Nabi. Akhlak Nabi mulia, datang bukan kepada orang kaya saja, orang miskin Nabi sangat perhatian. Kalau diundang orang miskin, datang Nabi untuk menyenangkan hati seorang fakir. Nabi tawadhu, nggak merepotkan. Pernah suatu ketika ada satu budak perempuan disuruh oleh tuannya belanja, akan tapi di saat itu ternyata uang dinarnya jatuh, uangnya jatuh. Karena jatuh nggak bisa beli. Karena nggak bisa beli, nggak berani pulang, nangis dia. Subhanallah, Nabi ngeliat orang nangis tidak tega, didatangi, hai budak, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, aku tidak berani pulang. Kenapa? Aku disuruh belanja, uangnya hilang. Aku tidak berani pulang dengan tangan kosong. Dan Nabi pun bukan orang kaya banyak duit, Nabi juga tidak punya duit, tidak bisa ganti. Karena Nabi itu kalau uang langsung dibagi-bagi. Nabi kalau punya sesuatu langsung dibagi, nggak punya uang Nabi. Lalu Nabi tersenyum lalu berkata, ayo aku antarkan kau pulang, aku akan mintakan maaf kepada tuanmu. Oh senangnya Nabi berjalan di belakang ikut. Di mana rumahnya? Sana. Bosnya itu, tuannya itu melihat Nabi kok sama pembantunya dari jauh, sudah kaget, sudah nunggu-nunggu bosnya di rumah, belanjaannya mana. Akhirnya Nabi dengan budak tadi datang ke rumah orang tersebut. Dari kejauhan sudah kelihatan dari pintunya. Kenapa kok sama Rasulullah? Ada apa? Dan Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum. Tidak dijawab. Assalamualaikum yang kedua, tidak dijawab. Sahibul baitnya nggak menjawab, tapi dengar salam Nabi. Baru assalamualaikum yang ketiga, menjawab waalaikumsalam ya Rasulullah. Nabi buka pintu. Kenapa kok tidak kau jawab salamku? Sambil tersenyum mereka berkata, kami senang engkau datang ya Rasul. Ada apa ya Rasulullah? Kenapa tidak kau jawab salamku? Aku tahu salammu doa, maka doa yang pertama aku jawab pelan, biar engkau bisa mendoakan yang kedua. Pinternya orang cerdas ya. Baru Nabi ucapkan salam yang kedua, dijawab pelan-pelan, jangan sampai Nabi dengar. Baru salam yang
ketiga. Sebab kalau salam ketiga tidak jawab, Nabi pasti pulang. Baru yang ketiga aku jawab, pinter kau. Ya Rasulullah, angin apa yang membawamu ke sini? Sudah lupa dengan budaknya dan ini. Lihat Nabi sudah lupa. Nabi berkata, aku mengantarkan ini budakmu. Iya ya Rasulullah, kenapa? Kenapa? Aku datang akan minta maaf kepadamu. Minta maaf ya Rasulullah. Dia kau suruh belanja kan? Tolong jangan dimarahi, aku yang minta. Iya ya Rasulullah, uangnya hilang. Sehingga dia tidak bisa membawa barang belanjaan dan dia pulang takut engkau marahi. Tolong jangan marahi dia ya Rasulullah. Sang kira, ya Rasulullah, aku tidak marah dengan dia. Bahkan gara-gara dia engkau datang ke tempat ini. Hari ini juga dia aku merdekakan ya Rasulullah. Itu kan cinta. Akhlaknya Nabi nggak pandang, nolong orang. Paling tidak Anda punya rasa terenyuh. Lihat ada orang sakit, orang perlu bantuan di pinggir jalan. Anda harus ada hati itu hidup. Orang fakir, jangan remehkan orang fakir, itu adalah bersama mereka lah Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang seperti itu, orang yang fakir, orang yang sakit, orang yang tertindas. Kalau Anda ingin sukses, bukan Anda datang kepada orang yang punya harta melimpah untuk minta bantuan kepadanya. Bahkan bukan kepada orang-orang yang dengan kekuatannya, bukan. Akan tapi sebelum datang mereka, sisihkan waktu untuk datang kepada orang sakit, orang fakir, karena Allah bersama mereka. Sampai Nabi pernah mengatakan, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian karena orang-orang lemah. Datangilah orang lemah. Assalamualaikum, sedekah. Sebelum Anda cari misalnya cari modal untuk usaha, sebelum Anda membesarkan usaha Anda, jangan lupa orang-orang kecil, orang fakir Anda datangi. Karena dengan itulah kesuksesanmu. Biasanya kalau kita ingin bersukses kemana? Yang punya modal. Bangun pondok kemana? Orang kaya. Orang kaya nanti. Setelah kita datang kepada orang fakir, kepada orang-orang lemah, maka nanti Allah akan kirim kalau orang kaya ahli surga. Orang kaya yang benar, bukan orang kaya yang menipu. Kalau ternyata ada bantuan yang benar, bukan menipu. Kenapa? Kita sudah kembali kepada Allah dengan menyantuni orang lemah. Ana indal munkasirati qulubuhum. Maka jangan ragu kalau Anda ingin bisnis. Saya ingin bisnis. Hari ini aku akan cari fakir miskin, orang-orang lemah. Aku akan datangi dia. Sedekah kepada beliau-beliau. Hidup. Biaya mereka. Baru setelah itu Anda cari secara zahir, modal atau teman kerja dan sebagainya. Allah akan berikan pertolongan. Orang miskin istimewa. Orang sakit istimewa. Yaqulul haqqa walau kana murra. Nabi yang mengucapkan kalimat kebenaran biarpun itu pahit akan menjadikan sebab dicaci. Enggak pernah ragu menyampaikan kebenaran. Contoh, Nabi itu Abu Jahal itu Abu Jahal itu murid paling rajin loh sebetulnya. Kalau belajar dengan Nabi itu enggak pernah ghaib, enggak pernah absen. Kita kalah. Ada yang datang setahun sekali, alhamdulillah. Tapi setelah ini enggak setahun sekali, sudah disindir begini kok. Ini bukan sindir nih. Masa hadir maulid tok nanti. Insyaallah setiap bulan sekali datang. Amin. Hah? Apa? Rabu keempat. Insyaallah ya. Disisihkan waktu sebulan sekali niati. Itu pun masih kurang sebetulnya. Diniati. Yang sibuk urusan rizki digampangkan rizkinya. Nah, yang sibuk urusan anak, anaknya hidup. Yang sibuk urusan suami malah mendorong nanti, mendukung. Pokoknya dimudahkan, niat aja, minta pada Allah, ya. Yang rajin. Lah, Abu Jahal itu biasa kalau tanya Nabi, Muhammad, kamu dapat wahyu apa nih malam ini? Nabi Muhammad itu biasa, tidak pernah menutupi kebenaran, nyampaikan. Biarpun tahu setelah itu Abu Jahal ngecek. Setelah dikasih tahu, aku mendapatkan wahyu ibadah gini-gini. Muhammad, bual lagi. Muhammad, kok nggak berhenti kamu bohong? Orang ajar ya Abu Jahal itu. Setiap bertanya begitu. Tapi setiap kali ditanya, Nabi Muhammad menjawab. Kenapa? Nabi Muhammad berhusnudzon. Semoga ini adalah pertanyaan benar. Memang kemarin Abu Jahal kurang ajar, tapi semoga ini pertanyaan yang benar. Coba ada ustadz sekarang, ada jamaah bertanya, setelah bertanya kok kurang ajar. Masih ingat wajah hidungnya dan matanya. Kemudian besok tanya lagi, berani mau jawab enggak? Kurang ajar kok kemarin aja. Nah, ini kan kita ustadz ini. Kalau Nabi tidak, kemarin iya, dia nyelekit ngomongnya, tapi mungkin hari ini dia beda. Selalu begitu. Maka
Kalau Abu Jahal bertanya, pengennya apa? Mencari-cari kesalahan Nabi. Maksudnya mencari kesalahan Nabi. Jadi beda pandangannya ahli iman dan pandangan Abu Jahal. Kalau pandangan ahli iman Rasulullah, Nabi Muhammad kok melihat Abu Jahal dengan harapan semoga besok tobat dan baik, kan begitu. Tapi Abu Jahal kalau melihat Nabi, semoga ada yang jelek dan yang salah. Makanya kalau Anda melihat saudara Anda, semoga ada kesalahan, semoga ada keplesetnya, Anda Abu Jahal. Seorang mukmin melihat saudaranya, semoga baik, semoga, mungkin dia salah, semoga itu kesalahan terakhir. Sampai seorang kekasih Allah itu barangnya dicuri. Barangnya dicuri, dia tahu dicuri, nggak tega. Doanya begini, ya Allah, jadikan itu curian terakhir baginya, ya Allah. Berhenti mencuri setelah itu. Bukan berarti Anda setelah itu nyuri tempatnya orang baik biar didoain, jangan gitu. Nanti wah lumayan ya, nyuri tempatnya orang baik biar didoain. Ini wali mah yang doain, kabul langsung. Dia saking penuh kasih sayang, tidak ingin ada orang berbuat zalim kepadanya masuk neraka. Ya Allah, jadikan itu curian terakhir baginya, ya Allah. Dikabul oleh Allah, nggak mencuri lagi setelah itu. Pahit lah, akhirnya Nabi ditanya pas Nabi Isra Mi'raj, pulang ditanya, pahit jawabannya, ngerti ini. Nabi Muhammad ya nggak suudon kena Abu Jahal, cuman sudah biasa aja lekit Abu Jahal kalau ngomong. Hei Muhammad, kamu malam ini dapat wahyu enggak? Dapat Abu Jahal. Wong berita tentang biasa-biasa saja Abu Jahal nggak percaya, apalagi ini berita aneh. Dapat apa? Wahyu sholat. Di mana kamu dapat? Tadi malam. Di mana? Waktu aku diperjalankan dari Mekah ke Palestina. Kapan kamu berangkat? Tadi malam. Kapan kamu pulang? Tadi malam. Abu Jahal itu kan sebetulnya sangat percaya dengan Nabi, karena Nabi nggak pernah berbohong. Abu Jahal itu bengong. Cuman setelah itu setannya Abu Jahal ngomong, Abu Jahal, ini omongan aneh ini, orang nggak bakal percaya. Ini lumayan, kamu expose, masukkan koran, WA, YouTube. Kalau zaman sekarang, biar viral. Langsung Abu Jahal ngekek, Muhammad, hari ini kau akan hancur, akan aku sampaikan kepada semua penduduk Mekah, Muhammad bual, Muhammad hayat. Mana ada orang berjalan dari Mekah ke Palestina cuma semalam, kan? Lo nyelkit enggak Abu Jahal? Tapi Nabi tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Begitulah kita, jangan ragu menyampaikan kebenaran, biarpun pahit. Mungkin kita akan dimusuhi seseorang, mungkin kita, tapi harus kita sampaikan kebenaran. Wala yudmiru li muslimin ghishan wala durra. Tidak menyembunyikan di hatinya kepada seorang muslim keinginan untuk membohonginya, membencinya, membahayakan, gak terlintas di hati Nabi. Kalau kita lagi marah, dendam, semoga bangkrut, semoga nah ini naudzubillah. Maka sekarang dirubah, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah, jangan ada lintasan-lintasan kotor di hati kita kepada umat beriman. Anggap saja dia jahat sama kita, mencaci kita, mengolok kita. Anda harus sadar, dia umat siapa? Umat siapa? Apakah Anda rela umat Nabi Muhammad masuk neraka? Kalau tidak rela, lapangkan hatimu untuk dia, maafkan. Itu pendidikan dari Nabi. Jangan menyimpan. Man nadhara fi wajhi, barang siapa melihat wajah baginda Nabi, alima, orang itu akan tahu, innahu laysa bi wajhin kadzdzab, wajah Nabi tidak ada terlintas dusta. Orangnya sangat jujur dan telah dijadikan Allah jujur sebelum jadi Nabi dan setelah jadi Nabi. Sampai orang-orang yang memusuhi Nabi pun masih percaya kalau Nabi itu orangnya jujur. Makanya waktu Nabi mau hijrah, Nabi itu jujur, nggak pernah berdusta. Nabi itu lihat, biarpun mereka orang-orang kafir Quraisy itu belum menerima agama Nabi Muhammad dan marah dengan Nabi Muhammad, akan tapi dalam keadaan tertentu mereka itu kalau mau titip barang kepada Nabi, bukan ke orang lain. Jadi barang-barang ya Muhammad aku titip, padahal dia memusuhi Nabi, karena Nabi sangat jujur. Amin. Makanya waktu Nabi Muhammad mau hijrah, menyuruh Sayyidina Imam Ali, bukan sekedar untuk menempati di tempatnya, di kasur, di tempat tidur Nabi, itu saja bukan. Akan tapi Imam Ali telah diamati oleh Rasulullah, ya Ali, ada beberapa amanat, 1, 2, 3, 4, sampaikan kepada ahlinya. Jangan sampai orang Mekah berkata Muhammad pergi lalu menyia-nyiakan amanatnya, tidak melaksanakan amanatnya. Imam Ali suruh jaga amanatnya. Lihat sampai seperti itu.
Artinya apa uniknya? Mereka memusuhi Nabi tapi masih percaya kepada Nabi. Kalau Nabi itu amin, sangat jujur. Laisa biwajhin kadzdzab, bukan pendusta. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa biqammasin wal ayyab. Nabi Muhammad bukan orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain, bukan suka mencaci. Qammas itu bisik-bisik. Bisik-bisik. Sekarang nggak pakai bisik-bisik, WA. Naudzubillah. Pengikut Nabi hadir maulid Nabi masih suka ngomongin orang. Gara-gara nomor 1, nomor 2. Apa itu? Nggak usah ribut urusan begitu. Kadang di sini masih ribut, nomor 1, nomor 2 sudah makan bareng. Kita ini mau dibohongi urusan begitu-begitu. Kalau mbahmu meninggal siapa yang datang? Pak Jokowi, Pak Prabowo? Nggak datang juga, tetangga yang datang kan? Maka baik-baik sama tetangga. Jangan gara-gara 2 orang itu kita ribut sama tetangga. Jelas? Kemudian sama tetangga, jangan suka bisik-bisik-bisikan orang. Memang paling pantas modelnya begitu tuh wanita. Bukan ini mah, ini mah soleha. Kalau laki-laki gini-gini nggak pantas. Wanita itu, ya gitu. Tapi ini wanita soleha semuanya. Ayyab, lah ayyab baru laki-laki. Suka mencaci. Jelek. Apa? Mencaci, mengutuk. Kalau seandainya sepanjang hidup Anda itu tidak mencaci Fir'aun, nggak dosa kok. Ayo, diem, nggak usah mencaci Fir'aun sepanjang hidup Anda. Nggak dosa. Dosa atau enggak? Enggak. Ngapain kita kerjaannya cimaki orang? Sepanjang hidup Anda tidak mencaci maki Abu Jahal, nggak dosa kok. Sepanjang hidup Anda tidak mencaci maki iblis juga nggak dosa. Yang nggak boleh nyanjung, nggak mencaci. Sampai sekarang kebablasan. Orang beriman kita caci dan kita olok. Mana ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa? Lesan ini harus kita jaga. Lesan itu ada 2. Pertama lesan, yang kedua adalah pena. Pena ahadu di sana ini. WA-mu. Jangan nge-share sesuatu yang membahayakan, mengadu domba, menjadi sebab orang jauh dari Allah, maksiat, ngomongin kejelekan orang, nggak ada perlunya. Memang sarana masuk neraka hari ini semakin banyak. Khususnya kunci yang paling besar namanya HP. Luar biasa itu. Sampai kita tahu segala macam bentuk kejelekan dari situ. Innalillah. Semoga HP kita manfaat. Untuk nge-share grup pengajian kayak beginilah. Masuk akal. Yang lainnya jangan. Idza surra fa ka'anna wajhuhu qit'atu qamar. Kalau Nabi lagi berseri-seri seolah-olah wajahnya memancar bak rembulan. Allah. Indah. Suatu ketika Sayyidah Aisyah jarumnya jatuh dicari gak ketemu di mana. Nabi masuk, kelihatan langsung diambil. Oh ya ma'adwa wajhak, alangkah cerahnya wajahmu ya Rasulullah. 4 jam katanya baru sudah stop ini ya. Hah? Belum beberapa menit nih baru mulai ini. Bagaimana satu bab nanti? Baik. Alangkah cerahnya wajahmu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, wailun, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa melihat wajahmu yang cerah seperti itu? Jadi ruangan jadi terang karena wajah Nabi. Lalu Nabi berkata, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Yang tidak bisa melihat wajahku adalah di saat disebut namaku lalu dia tidak mau bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau ngelihat Nabi enggak? Mau lihat wajah Nabi tidak? Solawat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Di saat disebut nama beliau jangan ragu mengucapkan solawat yang semangat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Wa idza kallama an-nasa kalau lagi berbicara dengan manusia, dengan orang, fa'ka'annama yajnuna min kalamihi ahla thamarin. Jadi kalau kita dengar omongan Nabi seolah-olah kita itu bagai orang yang lagi di kebun memetik buah-buah. Artinya apa? Indah semuanya, menyenangkan kalimat Nabi itu.
Dengar omongan Nabi itu senang, kalimatnya jelas, menyenangkan. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Kalau sudah tersenyum Nabi itu bagaikan bebiji butir-butir awan yang jatuh. Apa itu? Hujan, butiran-butiran hujan. Maksudnya apa? Kalau Nabi tersenyum itu ada kelihatan gigi-gigi beliau yang cering, indah, lap. Masya Allah. Bayangin deh gantengnya kayak apa begitu. Jadi sampai kelihatan, kalau lagi tersenyum kelihatan gigi beliau itu indah bagaikan butir-butir air yang turun, yang jatuh. Bersih baginda Nabi. Wa idza takallama ka'annama ad-durru yasqutu min dzalikal kalam. Kalau sudah ngomong bagaikan ada permata yang jatuh. Jadi kalimatnya, mulutnya indah, dipandang semuanya serba luar biasa. Wa idza tahaddatsa fa ka'annal miska yakhruju min fihi. Kalau Nabi lagi berbicara seolah-olah dari mulut suci beliau itu keluar parfum. Nabi itu wangi. Wa idza marra bi tariqin, kalau beliau melewati sebuah jalan, urifa, diketahui, orang tahu, min tibhi, karena wanginya Nabi, annahu qad marra fihi. Orang tahu kalau Nabi baru lewat. Biarpun kita enggak lewat, kalau kita masuk satu gang, Nabi Muhammad baru lewat nih. Bukan karena pakai minyak wangi. Kalau kita mah wangi karena minyak tapi sunnah pakai minyak wangi kaum pria dan wanita. Cuman bedanya minyak wangi pria yang tampak keluar, kalau wanita yang ke dalam. Jadi wanita itu minyak wanginya jangan yang sampai keluar kalau bisa, bukan nyok. Untuk kenapa? Biar dinikmati oleh suamimu nanti. Jadi kalau dekat baru kecium harummu. Bukan berarti tidak boleh pakai minyak wangi. Kalau dengan saudaranya, dengan putri bebas pakai minyak wangi. Minyak wangi adalah sunnah. Nabi harum tapi bukan karena minyak wangi. Sampai keringat Nabi itu kayak minyak wangi, bahkan lebih harum daripada minyak wangi. Sampai ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu wanita cerdas. Di saat Nabi masuk kota Madinah, orang-orang Madinah menghadiahkan Nabi ada rumah, ada onta, segala macam. Ummu Sulaim fakir, ngadep ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Aku ingin memberikan kepadamu sesuatu tapi aku nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa, nggak harus bersih. Aku hanya punya anak satu namanya Anas. Aku berikan ini kepadamu untuk berkhidmah kepadamu. Anas, anak kecil, khidmah kepada Rasulullah. Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim. Sehingga Sayyidina Anas itulah yang menjadi ulama besar. Kenapa? Ngikuti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Anas disuruh oleh ibundanya Ummu Sulaim, Anas, kalau waktu Nabi tidur tolong kau bawa botol ini. Untuk apa? Kalau keringat Nabi jatuh kau tangkap dengan botol. Akhirnya betul, waktu Nabi tidur musim panas ada keringat. Lalu si Anas tadi mengambil. Nabi tersentuh, kaget bangun. Ya Anas, apa yang kau lakukan? Ketakutan, tidak minta izin dari Rasul. Aku disuruh ibu. Suruh apa? Mengambil keringatmu. Mana ibumu? Itu. Ummu Sulaim, untuk apa kau suruh Anas mengambil keringatku? Ya Rasulullah, aku gunakan keringatmu untuk minyak wangi, dan sungguh demi Allah ya Rasulullah, aku jajar keringatmu dengan minyak wangi, ternyata keringatmu lebih harum daripada minyak wangi. Sallu ala Nabi Muhammad. Keringatku dan keringatmu bagaimana kabarnya? Sudah begitu malas bersih diri, tambah kacau. Kalau baginda Nabi mah harum. Baru separuh. Sudah, sampai di sini saja karena waktu. Insya Allah pertemuan yang akan datang nanti biar dijelaskan sama Umi lanjutannya. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi wa ayyama wa in taghayyaba. Kalau duduk di sebuah majlis Nabi pergi, harumnya masih tertinggal biarpun sudah berhari-hari Nabi pergi. Sallu ala sayyidina Muhammad. Wa yujadu minhu ahsanu tibin illam yakun qad tatayyab. Ternyata pada diri Nabi adalah harum yang luar biasa biarpun beliau tidak pakai minyak wangi. Khalas, insyaallah. Bismillah. Cukup indah ya kalau baca paham dikit-dikit, nanti biar semakin rindu kepada Rasulullah. Makanya termasuk kunci mencintai Nabi, kenalilah kekasihmu Nabi Muhammad, kenalilah Rasulullah. Baca sejarah, fahami sejarah Nabi SAW. Maka kami rekomendasikan untuk baca satu buku sejarah Nabi, yaitu karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Fikih Sirah. Harganya 100.000. Kalau ibu pengen anaknya masuk surga, belikan HP saja, nggak mau belikan buku itu keterlaluan.
buku fikih sirah karang Dr. Muhammad Said Rahmatul Buti. Kemudian ada terjemahan Syama'il Muhammadiyah agar ibu mengetahui bagaimana alis Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana ini, termasuk kita ada silsilah tahun ini akan kami hadirkan dalam media televisi dan yang lainnya, silsilah Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana Anda nanti bisa menghayalkan bagaimana wajah Nabi, biarpun wajah Nabi lebih daripada yang Anda hayalkan, tapi paling tidak mendekat. Kita mulai paham, oh wajah Nabi, hidung Nabi, bibir Nabi, cara bertutur kata, cara berjalan Nabi dan seterusnya. Baik, ini saja cukup insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan sampai dosa-dosa kami menghalangi kami untuk bisa bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka ampuni dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu. Jangan ada satupun yang kau tinggal ya Allah. Jika kami punya perilaku jelek yang menjadi sebab kami tertinggal, maka kami mohon ampuni dan rubah perilaku jelek kami ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayangmu, cucu-cucu dan semua yang bersama kami, kerabat kami, keluarga kami, jadikan mereka ya Allah kelak bisa bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami bekal untuk mendekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami bekal untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit berikan kesehatan agar bisa berjuang untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Yang punya harta mudahkan untuk berjuang dengan hartanya untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Yang miskin harta berikan kecukupan agar bisa berjuang dengan hartanya untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Yang lemah pikir berikan kecerdasan untuk bisa berpikir untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami bekal untuk mendekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami semua ingin dekat bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu ya Allah untuk melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kesempatan untuk melihat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Dan di dalam mimpi di sebelum alam nyata. Kami ingin segera melihat, kami ingin melihat biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Dan di alam nyata. Dan kelak saat kau cabut nyawa kami, kami ingin melihat kekasihmu Nabi Muhammad agar sakaratul maut tidak terasa bagi kami ya Allah. Seperti yang kau kabarkan dalam firman-Mu, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Perindu kekasihmu Nabi Muhammad, saat kau cabut nyawa mereka akan kau tampakkan kepada mereka syurga. Dan paling indahnya ahli surga kekasihmu Nabi Muhammad, yang melihat surga dan keindahan surga maka tidak akan merasakan sakaratul maut. Kami ingin seperti itu. Kami ingin melihat kekasihmu Nabi Muhammad saat kau cabut nyawa kami nanti ya Allah. Dan kami ingin di alam barzah bisa berkunjung kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami ingin di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Lalu kami akan dikiring ke telaga kekasihmu Nabi Muhammad. Lalu kami akan minum air telaga tersebut dengan tangan suci kekasihmu Nabi Muhammad. Dan siapapun yang meminum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Jangan tinggalkan kami ya Allah, karena dosa-dosa kami saat ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan kami ingin meluncur ke surga, melewati siratal mustaqim seperti kilat bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami ingin kelak di surga kami dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad seperti yang dijanjikan, fa inni mubahin bikumul umam. Nabi akan membanggakan sebagian dari umatnya di antara umat yang lain. Kami ingin dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin disanjung oleh kekasihmu Nabi Muhammad di surga. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami sebab agar kami disanjung oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami sebab-sebab di dunia ini agar kami kelak disanjung kekasihmu Nabi Muhammad di surga. Dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami dan keluarga kami, anak-anak kami semua. Siapapun yang ada di sini yang mempunyai anak jauh darimu dan dari kekasihmu Nabi Muhammad, berkat perkumpulan mulia ini kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridhai ya Allah. Jika ada yang punya pasangan belum dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, berkat perkumpulan mulia ini jadikan pasangan mereka dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka dan pengampunanmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang sebut rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah.
Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, hanya darimulah cinta ya Allah. Hanya darimulah cinta ya Allah. Kami tidak akan mampu menghadirkan cinta jika kau tidak ridha ya Allah, tidak izinkan. Kami ingin mencintai sesama kami, kami ingin mencintai pasangan kami karenamu ya Allah. Maka tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah karenamu. Tambahkan kecintaan kami kepada anak-anak kami karenamu ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada sesama kami, umat kekasihmu Nabi Muhammad karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka. Yang berkeinginan untuk menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, pandang kami dengan pengampunanmu dan pandang kami dengan kasih sayangmu. Dosa kami amat banyak, kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami sadar dan kami tahu setiap dosa adalah dinding pembatas antara kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan alangkah banyaknya dinding pembatas kami ya Allah. Lalu kami kapan bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad? Maka kami mohon ya Allah, hilangkan dinding pembatas, dosa-dosa kami ampuni ya Allah, agar tidak ada lagi pembatas antara kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami, dosa mata kami yang sering melihat yang haram, dosa telinga kami yang dengar yang haram, mata kami ya Allah, bahkan kadang kami tahu kalau itu haram tapi kami masih melihat ya Allah. Seandainya Engkau ingin menghancurkan mata kami karena dosa itu sudah sangat cukup ya Allah, akan tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami ya Allah. Jangan hancurkan mata kami, ampuni dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, jauhkan anggota tubuh kami dari segala kehinaan. Ya Allah, syahwat kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpeleset dalam hina muqaddimah zina atau hina zina, kami mohon ya Allah, ampuni mereka dan tutup aib mereka. Bencikan kepada zina, buka pintu halal untuknya ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina. Bezina tidak akan dilihat oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ya Allah mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini lalu tidak dilihat oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni, berikan kesadaran, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak terhinakan lagi. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing bezina, jauhkan kami dari menggunjing pelaku dosa ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari makan riba. Dan siapapun yang hari ini masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, mereka telah kumpulkan di tempat yang mulia, dan sungguh mudah bagimu untuk membawa mereka ke tempat mulia ini. Maka kami mohon ya Allah, sempurnakan ya Allah pilihan untuk mereka ya Allah. Entaskan mereka dari riba itu ya Allah, entaskan dari riba ya Allah, entaskan dari riba ya Allah. Ganti dengan modal halal penuh berkah ya Allah, penuh berkah berlipat-lipat ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah ya Allah. Berikan kepada mereka keyakinan akan kekuatanmu ya Allah. Berikan kepada mereka keyakinan akan pertolonganmu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari berbuat zalim kepada siapapun, khususnya orang-orang dekat dengan kami ya Allah. Keluarga kami ya Allah, tetangga kami, pembantu kami ya Allah, yang bersama kami, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ketulusan ya Allah, keikhlasan dalam berjuang ya Allah. Maka kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan ketulusan ya Allah, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami, kami ingin bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, pandang ini semua dengan kasih sayangmu, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Panjangkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah. Fulan ya Allah, yang sakit, yang sakit, yang sakit, yang sakit.
Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang ya Allah. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, menggunjing kami, memfitnah kami, menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami mohon jangan hukum dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni ya Allah. Dan jangan sisakan dendam di hati kami. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni semua yang telah berbuat salah kepada kami. Ampuni yang berbuat zalim kepada kami ya Allah. Dan hentikan dari kezalimannya ya Allah. Angkat derajat mereka. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Jadikan mereka kekasih-kekasihmu. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan kami mohon berkailah tempat ini. Berkailah yang hadir. Berkailah yang berjuang di acara ini Allah. Siapapun mereka ya Allah, berkahi ya Allah, dan jadikan ini adalah saksi kami kelak menghadap kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sarifah masadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in siratal ladzina amin. Terima kasih, mohon maaf dan moga selalu. Jangan lupa Rabu pekan keempat dihafal dan diniati insyaallah. Malamnya langsung di malam Kamis di Masjid Raya Bandung dengan kami. Di sini kan Umi, di sana dengan kami insyaallah. Makasih, mohon doa selalu. Wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.